Halo, happy weekend. Ketemu lagi dengan gue, Eril, Real Auto Benz. Pastinya ada di Real Auto Benz Workshop. Oke, Sabtu sekarang kita lagi lumayan hektik di sini. Lagi mengerjakan beberapa unit ya. Nah, kebetulan hari ini kita kedatangan tamu dari pengurus Mercedes-Benz W211 Club Indonesia, namanya Om Martin. Kemarin udah sempat komunikasi dan beliau izin untuk datang ke Real Auto Benz Workshop. Pengen sharing-sharing terutama di W211 dan ingin melihat Real Auto Benz Workshop. Oke, mobilnya ini dia ya. Mobilnya Om Martin, perwakilan dari Mercedes-Benz W211 Club Indonesia. Orangnya ada di depan. Kita sedikit ngobrol-ngobrol dulu di depan mobilnya. Oke, ada di sini ya orangnya. Oke, sini ada Om Martin. Om Martin, ya. Ketemu lagi kita. Ya, sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Kemarin kita ketemu tuh terakhir di acara Sentul ya? Sentul. Yang rekor muri ya? Rekor muri, Oke. benar. Nah, Om Martin, kita ngobrol sedikit. Hmm. Om Martin di 211 sebagai apa nih? Saya kebetulan dapat tugas jadi VP Communication dan CSR Oke, MB211CI. Om Eril. 211CI ya? 211CI. Nah, jadi ya emang waktu itu juga kalau lu lihat video kemarin di Real Auto Benz YouTube channel, saat kita ke Sentul, kita bareng di line up-nya 211. Nah, dia lagi jadi seksi sibuk. Ya, barisan, nah, itu ya. Jadi kuli Om, tukang parkir. Bolak-balik. Nah, lu kesini bawa 211 pasti ya? Bawa 211 Om. Nah, 211-nya ada di sini nih. Nih 211-nya ya. Jadi berbicara mobilnya Martin. Ya. 211 kalau gue lihat ini terawat ya. Maksudnya Oke. bodinya shining, interiornya, dan dia gue bilang tergolong apik. Karena mungkin lu nyadar diri ya, dalamannya beige. Ya, bener ya, Om. Bener. Kulitnya beige. Jadi lu sarungin semua. Bener. Sampai ke jok-jok belakang dia sarungin. Ya, artinya Bener Om. dengan melihat begitu kita tahu ini orang apik. Nah, ini barusan gue lihat tuh covernya udah dicopot. Oke. Ya, covernya Ya, dicopot. ya. Terus kita lihat ini engine 112 di pre-facelift ya. Ya, Berarti masih menggunakan Sensotronic Brake Control, SBC bener, ya. SBC. Pakai Oke. SBC. Kita lihat mesinnya yuk. Oke. Tuh. Kita lihat mesin 211-nya Om Martin. Tuh dia tuh. Tadi udah dibuka sama kita covernya ya. Karena tadi ada sedikit keluhan. Sebenarnya lu curhat ya. Curhat Om, mesin gua agak pincang, ini bener. itu. Gua udah ganti ABC, udah ganti. Oke. Kita cek yuk ya. Oke. Sudah iseng kan tadi ya? Bener. Kita cek, ternyata tadi udah kita lakuin treatment di mana gua bisa membuktikan dengan treatment itu lu sendiri bisa melihat kondisi area mesin. Bener. Penyebab pincangnya kenapa? Bener. Kondisi kenapa pincang ini harus diapakan. Betul. Nah, kira-kira ini kita baru ngobrol singkat ya di depan mobil lu sendiri. Lu teredukasi nggak? Bener Om, sangat. Karena ya seperti yang gue ceritain, sebenarnya udah lebih dari 3 bengkel, gue cari penyebabnya apa. Kalau cuma di Stardiak bilangnya malfunction, misfire di silinder 5, tapi nggak pernah ada penyebab fixnya sebenarnya apa. Harus diapain. Ganti ini, ganti iya, itu. jadi masih kayak ya setengah nebak-nebak. Nah tadi Om Eril baru buka covernya doang nih, tutup atasnya, pakai tekniknya Om Eril gitu kan, wah udah kelihatan. Jadi makanya gue bilang bener-bener Om Eril dan tim ini memang kuasain pertama ilmunya, teorinya, prakteknya udah tahu, ya jelas solusinya pasti udah tahu yang tepat gitu ya. Jadi kita nggak asal-asal aja atau hanya berpatokan pada Stardiak. Itu sih yang dari singkat aja nih, paling cuma 5 menit tadi. 5 menit lah. Kita udah tahu, oh iya bener, berarti ini salah satu faktornya lah ya yang bikin mesinnya nih masih agak kurang enak gitu. Agak pincang sekarang. Nah, sebenarnya seperti hal-hal begini meskipun tadi kita baru cek 5 menit, terus Om Martin juga ngeliat ya tadi. Nah, artinya gini, ini adalah satu bisa dibilang ilmu yang bermanfaat juga. Iya, nah, betul. Apalagi Mas Martin sebagai tugasnya komunikasi ya. Ya benar, artinya di saat lo kongko, nangkring, ngobrol, kemarin mobil gua begini loh, ternyata pas dicek begini-begini. Nah, itu jadi maksud gua pengetahuan itu tuh terus lu sebarin. Iya, gitu ya. Betul. Jadi ya gua yakin setiap lu nongkrong pasti ada bahasa menarik. Apakah itu untuk internal klub, pembahasan tentang mobil nggak jauh-jauh ya. Benar. Ngumpul ngomongin mobil, acara touring ngomongin mobil lagi ya. Nah, itu mungkin sekilas tadi kita bahas
di depan mobil Om Martin dan gue bisa tunjukkan trouble-nya apa dalam waktu 5 menit. 5 menit. dan ini bukan promo sebenarnya, karena benar-benar dilihat dan dites. Oh, dengan metode itu terlihat jelas tadi. Oh, ini lebih pincang. Oh, ini tidak. Ya. Jadi sebenarnya dari situ sih sebenarnya udah mestinya itulah sumber masalah tadi sempat sampai mesinnya mau mati banget. Iya, sampai mau mati banget. Udah udah mau mati tuh. Iya. Ketahuan. Iya. Oke. Sip. Om Martin, mantap. Kita ngobrol santai mungkin ke ruangan reservasi Real Auto Benz ya. Jadi di sini kalau Om Martin lihat ada ruangan customer tuh ada di bawah. Itu ruangan customer 1. Lalu di atas juga ada, itu yang saya bilang itu ruangan untuk customer experience. Om Martin boleh keliling beberapa bengkel. Mungkin saya boleh bangga ya. Di sini kenapa ruangan di atas itu full kaca? Kenapa? Jadi gue pengen di sini transparansi itu nomor satu. Lu bisa teredukasi saat ganti apa. Karena kalau ke area hanggar sebetulnya itu tidak boleh masuk. Itu khusus untuk tim kita, karyawan. Customer silahkan di atas dan di bawah. Nah tapi nanti gini ya, gue akan sedikit kasih privilege untuk Om Martin. Yang tadi gue bilang, ruangan yang tidak boleh dimasuki oleh customer. Nanti gue akan ajak lu ke dalam. Mantap. Kebenaran di dalam itu kita lagi merakit engine apa? Engine 112. 112 ya. Engine 112. Ntar trouble-nya kenapa? Kita ngobrol di depan mesin. Diapain aja? Ntar lu bisa lihat prosesnya. Ya. Jadi, nah itu semua juga sama. Makanya gue selalu bilang, semua Mercy ya. Mercy itu kita berkaitan dengan dua bagian. Apa itu? Mechanical, electrical. Sekarang gue tanya, apakah kaki-kaki dengan lu scan bisa ngomong? Itu namanya mechanical. Makanya mechanical itu kita ada lift, lift kita baru semua, mobil kita general check up, kita cek semua ya. Terot, long terot, ball joint, arm aluminium, arm besi semuanya kelihatan. Setelah beres turun, nanti gue ceritain itu proses general check up di kita. Sedetail itu. Om, sebelum ke dalam nih Om, mau tanya dulu dong, bedanya apa nih area luar sama dalam nih Om? Area luar sama bisa nih tadi restricted area. Jadi gini, apa nih di luar? Untuk area luar sebetulnya di sini ada area servis 1. Servis 1 di sini kita tadinya niatannya adalah untuk yang servis harian. Ya. Tapi realisasinya karena overload, alhamdulillah overload, antrian dan lain-lain, akhirnya pengerjaan berat pun kita cek di luar. Siap. Nah, ini untuk area servis 1, lalu di sini ada area premium car wash. Ada dry wash. Di situ ada detailing. Ya. Di sini ada ruang coating. Ada lagi di sini gudang spare part kita. Ini ada 2 lantai, lumayan panjang. Lalu ada area interior. Jadi yang gua bilang, gua mewujudkan Real Auto Benz Workshop ini one stop shopping. Jadi mobil masuk sini keluarnya sehat dan kinclong, gitu ya? Harus. Harus siap. Ini agak panas nih di luar. Kita ngobrol di ruangan reservasi. Boleh. Di sana adem ya. Oke, kita ke sana Om Martin ya. Yuk, kita lihat ke ruangan reservasi. Nah, ini ruang reservasi kita, ini ruang administrasi sebetulnya. Di sini bersih banget wajib. Waduh. Jadi di sini juga sebenarnya kalau misalkan tadi mobil Om Martin di luar, lu sambil kerja di sini, buka laptop segala macam, lu mantau. Jadi intinya di sini, kemanapun mata lu memandang, di sana pasti logo Mercedes-Benz, bintang. Betul. Mau di sini, mau di atas, mau lu merokok misalkan, ada area smoking, itu di atas ada. Ini kita lagi di area bawah. Kita ajak sedikit roadshow di area bawah. Ini ruang administrasi. Ini meja penerimaan gitu ya. Di sini sofa yang menurut gua cukup sangat nyaman. Sofanya. Iya nih, kayaknya nyaman banget nih. Ini sih bisa tidur siang di sini Om. Ya, boleh sambil lah. nunggu. Sambil nunggu ya. Nah, di Bisa sini tidur dulu di sini. Ini adalah khusus buat customer. Jadi di sini ada musola, toiletnya juga dipisah, bagus. Betul. Perempuan, laki-laki, jadi bersih lah. Tempat wudhu dan ini musola. Di sini lu mau jamahan berapa orang juga bisa. Mantap. Jadi celana gua kotor, ada sarung. Siap. Nggak bawa mukena, ada mukenanya. Jadi kita siapin semua. Nah, ini buat area bawah ya, Martin. Ini. Oke, kita ngobrol sebentar di sini, Om Martin. Sebenarnya gini, kita sempat diskusi ya, berapa mungkin diskusi menarik tentang W211. Karena
gua akuin juga ya W211 itu sampai detik ini 211 itu lahir dari tahun 2001 ya. Sampai terakhir itu 9 edition. Terakhir itu di 2009. Bahkan ada waktu itu yang last stock. 2010 orang beli tapi produksi 2009. Itu yang 9 edition. Ya. Nah, mungkin kalau untuk entusias 211 itu dia kalau di market orang mengenal pre-facelift dan facelift. Ya. Yang mana kadang tuh orang menggoreng. Hati-hati bro, pre-facelift. Hati-hati loh facelift. Sebenarnya gini, itu plus minus ya. Di mana si pre-facelift ada yang menjadi isu di situ, yang facelift juga sama sebenarnya. Jadi gua semaksimal mungkin menjelaskan plus minus baik yang pre-facelift dan facelift. Sebenarnya sih gitu ya. Simpelnya pasti Om Martin tahu. Anak-anak 211 mungkin familiar dengan bro, engine berapa? Engine 112 V6. Engine berapa? Engine 272 V6. Ecu samping, ecu panggang. SBC atau enggak? Pasti itu seputaran itu 211. Benar nggak, Om Martin? Benar ya? Betul. Berkaitan dengan ini sebenarnya ya bagus juga informasi dari Om Eril buat teman-teman ya. Karena di luar kan banyak banget nih Om Eril. Baik itu memang dia sudah pernah punya Mercy atau katanya ya mau naik kelas ke Mercy, biasanya cari info dulu. Cari info itu banyak yang menyesatkan. Termasuk saya juga Om Eril dulu cari info segala macam. Ya seperti persis Om Eril bilang, pre-facelift masalahnya ini SBC apa segala macam gitu kan. Sedangkan yang faceliftnya, masalahnya di electricalnya, di ECU-nya. Tapi benar, harus ada dua sisi yang berimbang gitu karena semua mobil pasti ada masalahnya sendiri. Cuma kan masalahnya bagaimana kita ngelihat masalah itu dari perawatan sebelumnya, misalnya ya, historicalnya. Kayaknya kalau semua udah dipegang real autobahn sih, insya Allah hilang semua masalahnya gitu ya. Jadi kira-kira gitu. Jadi untuk 211 sih saya sangat yakin karena di sini juga banyak pasiennya 211. Om Eril juga sangat dekat sama MBW 211CI udah lama. Jadi untuk maintenance, untuk perbaikan bahkan sampai yang berat, yang partnya susah pun saya rasa di sini tempat yang tepat ya, Om Eril ya. Cuma harus siap-siap waiting listnya. Waiting listnya. Benar. Kurang lebih itu. Jadi memang tadi juga sedikit kita ngobrol. Tadi ada tim admin kita, saya bilang ya alhamdulillah maksudnya Real Automotive Workshop umurnya mungkin di sini baru berjalan 4 bulan, Martin. Tapi saat waktu itu saya state, Real Automotive Workshop sekarang open untuk publish. Itu alhamdulillah 1 minggu diserbu 95 antrian. Nah lanjut sekarang itu antrian sampai Januari 2024. Nah sebenarnya tadi yang saya pernah bilang, satu sisi alhamdulillah, sisi lain mungkin pengorbanan, ya mungkin ini entusias juga tidak tahu ya kalau saya nggak cerita. Seorang saya gitu, seorang Eril, owner Real Automotive Workshop, sampai rela saya tuh stay ya. Kita 1 minggu itu 7 hari ya. 7 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, 6 hari bayangin, saya dedicate di workshop. Dan saya memastikan sistem semua berjalan, trouble apa semua, dan saya hanya punya waktu untuk keluarga tuh 1 hari. Ya, hari Minggu doang, bayangin ya. Nah, sebegitunya. Karena kenapa? Tadi balik lagi ke masalah overload dari yang antrian, terus tadi sampai antrian pun sampai Januari 2024. Satu sisi, tadi gue bilang, satu sisi saya alhamdulillah. Sisi lain, saya sangat khawatir. Kenapa coba? Karena saya harus menjaga semua kualitas pengerjaan unit sampai saya bilang perfect condition. Nah karena kalimat perfect itu berat loh. Ini ya saya pribadi Om Martin ya, maksudnya gini. Om Martin mungkin udah ikutin YouTube saya dari kapan tahun? Udah ada setahun 2 tahun? Ikutin? 2 tahun ya. Oke, 2 tahun. Instagram ya. Di mana sampai tadi beliau nanya nih. Kang, saya sebenarnya tuh dulu kalau Kang Eril posting 211, saya pengen nanya tapi ngeri. Nah ya, ini menarik nih. Takut harganya. Pengen nanya tapi ngeri. Dia bilang, kenapa? Tadi saya tanya.
Ya karena kan Om Eril tuh ganti kaki-kaki, matic, mesin, sampai perincilan. Dan semua orisinil masalahnya. Sampai kaca film gua pikirin, bahan kontinental, sampai kalau velg, aduh nih velgnya ada grepes. Enggak. Gua pengen benerin bener-bener rapi, pelangi lagi. Sampai akhirnya mobil tahun 2003, let's say lu beli 2021, 2020, ya lu melihat nih mobil seperti lahir kembali. Baik dari fisik, ya, dan prosesnya lu paham, prosesnya juga tidak ada cheating di sana. Gua ingin juga seorang owner, let's say misalkan si A itu, oh gila ya, Eril aja dan tim menyempurnakan mobil ini sampai 2 bulan, sampai ingin berikan yang terbaik. Nah harapan gue tuh simple loh sebenarnya. Saat si A menerima mobil serah terima dan dia puas dengan hasilnya, bahkan ya alhamdulillah ya, hampir semua orang kalau gue nanya, kasih poin dong 1 sampai 10, Mas Eril kalau saya bisa kasih poin lebih dari 10. Sampai banyak orang statement, nah harusnya Mas Martin notice dengan statement yang gue bilang smart buyer. Mereka bilang apa? Ini nggak kemurahan. Ya. Ini nggak kemurahan. Ini adalah sebenarnya clue. Cuma tadi gue cerita sama lu. Gini, rezeki orang punya pintu masing-masing. Di saat let's say seorang Martin pedagang Mercy, atau kameramen gua nih Dika sebagai pedagang Mercy, lalu gua Real Autobase pedagang Mercy saat waktu itu ya, gua sangat menjaga kondisi semua nih market. Kenapa? Di saat kalau saya bilang harga sekian rupiah, kelar nih semua. Ya. Oke. Jadi makanya, itu jawabannya Om dan Tante. Jadi sebenarnya setelah ngobrol dikasih tahu, oh ternyata harga jualnya cuma segini. Sangat menarik gitu ya. Sayangnya memang belum pernah ngobrol dulu. Jadi next kalau Om Eril posting ya, yang rahasia juga. Nah, posting aja ya. Itu. Posting tadi dia nanya loh. Iya, kapan Om Eril posting gitu kan? Terserah gua, Tin. Iya, itu jawabannya terserah Om Eril. Jadi pantengin terus Instagramnya gitu ya. Kadang jam 11 malam. Nah, jadi kita sebenarnya kelewatnya mungkin karena itu tidak terpapar, kebetulan nggak mantengin, tahu-tahu besoknya udah ada konten baru laku nih, udah di. Kadang orang juga ke distract, Mas Martin. Orang ke distractnya apa? Misalkan gua posting, ini eksekusi mobil A, eksekusi mobil B. Wah, orang seru tuh nonton. Oh, gini, orang komen tuh. Oh, Meril kalau terbeli. Tiba-tiba ada postingan di jam berapa, itu open for book. Oh, oke. Jadi ada juga yang belum dibuka untuk dijual ya, tapi sudah diposting. Udah diposting. Jadi kadang juga orang begini, dia asik menonton konten yang lain nih. Oh, perbaikan mobil ini. Itu kebanyakan tadi yang lu tanya. Kenapa setiap mobil kok udah ada yang ngebuk? Bukan sebenarnya. Gua ngebuk, hitungan 2 jam. Hitungan 6 jam. Orang udah berebut dan gue selalu bilang no DM. Ya. Call only. Call only. Ya. Call only. Dan Om Martin juga pasti merhatiin. Mungkin bisa dibilang 90% selama bertahun-tahun ke belakang ya. Yang gue bilang smart buyer. Dari Kediri, dari Surabaya, dari Lampung, dari Pontianak. Gue pernah tatap muka? Nggak pernah. Artinya di sini trust berbicara. Trust akan apa? Akan quality yang akan dideliver dan proses yang real. Makanya kenapa Real Autobase? Real gitu ya. Selain nama gue Eril ya. Gitu. Ya itu juga yang saya sorotin ya Om ya. Jadi walaupun kita dari beragam wilayah di Indonesia nggak perlu ketemu langsung Om Eril, nggak perlu lihat mobilnya dikerjain atau enggak, tapi saya yakin semua buyernya itu percaya bahwa ya apa yang Om Eril komit di awal semua dibikin perfect ya memang dikerjakan. Nah itu yang susah kan. Tapi juga bagusnya Om Eril bikin konten. Jadi semua buyer itu ya yakin, oh mobil gua memang diganti semuanya dari A sampai Z. Gitu. Nah itu keunggulan juga dari Real Autobase. Nah kita balik lagi nih ke awal, general check up. Apa sih pentingnya general check up? Ya, menurut gua ini sangat penting. Dimana saat let's say mobil Martin masuk ke Real Autobase Workshop, Om Eril kayak tadi deh, gua kemarin ya udah diganti A, B, C karena begini, karena begini. Oke, itu cerita lu di luar. Di sini lu akan punya cerita sendiri. Dengan apa? Dengan general check up.
Oke, general check up. Ntar lu akan saksikan sendiri area kolongnya. Tadi gue bilang, ingat dua hal ya, mechanical, electrical. Dimana Stardiag ini tidak akan bisa berbicara mengenai stabilizer lu, engine mounting lu, terot lu, show breaker lu, stopper, ring nut sekalipun yang kecil, gak akan bisa ngomong. Itu alat Star Diagnosis. Dia hanya mendetek electrical, mechanical, general check up, detail. Makanya di kita general check up itu eksterior gua cek, interior gua cek detail, kolong itu meti kaki-kaki dan lain-lain, electrical kolong, area mesin, ya meti udah pasti tadi di area kolong, sampai baru kita membahas electrical. Nah electrical pun tidak bisa nih, ini aku sharing di sini, tidak bisa ya, lu percaya 100% itu alat Star Diagnosis. Meskipun ntar kita lihat ke dalam. Ya alhamdulillah, gue sampai Mercedes-Benz hybrid, alat Star Diagnosis gue punya. Dari yang tua, setengah tua, setengah muda, modern, sport, hybrid, Real Autobase Workshop udah punya alat scanner. Mantap. Ya, jadi ingat balik lagi prinsipnya adalah alat Star Diagnosis adalah alat bantu. Yang memfinalkan ganti A, ganti B, ini harus dibongkar, ini bisa gua benerin, ini wajib diganti, itu adalah pengalaman. Bener Om. Ya, contoh gua bahas di sini, mumpung ada pengurus 211 nih ya, karena ini menjadi isu yang rame. Contoh begini, saat kita scan, lu ada trouble electrical nongol check engine. Ya, banyak faktor. Makanya gini, gua sangat salut begitu di forum. Mas bro, mobil 211 saya atau Mercy saya nongol cek engine, kira-kira kenapa ya? Tanpa dilihat mobilnya, tanpa komunikasi dengan ECU, tiba-tiba kan si komentator ramen. Kalau pengalaman saya, rame. Gua bilang ilmu itu yang gua pelajarin sampai sekarang belum bisa mas. Kenapa coba? Ilmu cenayang itu. Nah, ilmu cenayang, ilmu katanya. Jadi dan tadi gua buktikan di depan Mas Martin. Tadi lu bawa istri juga ya? Ntar kita ketemu istrinya ya, ada di atas kayaknya. Tadi di depan Martin datang 211. Gua bilang, Mas Martin, 211 Avantgarde panoramik sama kayak mobil lu. Itu dia sudah pakai 3 tahun, dengerin suara mesinnya. Masih halus banget ya, halus banget. Mesin hidup loh, AC hidup, mesinnya halus. Datang dengan keluhan tadi cek engine nongol, tapi normal function. Ya, oke. Cek, set, CO-nya ngaco, bahan bakar. Contoh. Ada lagi, contoh cek engine nongol. Begitu dicek ternyata menyalakan modul Yoret. Di 211 modul Yoret posisinya ada di mana? Ada di bawah jok. Ya. Modul Yoret. Kalau lu bedel isinya apa? Ada isinya tuh ada seperti air raksa. Gua kasih tahu di sini. Modul Yoret tidak mungkin rusak di 211 loh. Yang usianya udah 19 tahun, 20 tahun ya. Modul Yoret tidak mungkin rusak. Ya. Kalau alat scan bilang, oh modul Yoret yang trouble, store, current, bro, nah ini nih, bro, kata alat scan modul Yoret, ganti bro modulnya, hebat, tanpa dipikir lagi nih, modul Yoret, barunya mahal banget pak. Cari copotan, ya orang jual 5 jutaan mungkin ya, 4 juta, 5 juta. Anggaplah seorang Martin ganti modul Yoret. Wah sembuh mobil gua nih. Diganti, pasang nih, sampai lu ganti nih modul Yoret 2 kali, 3 kali, sampai lu 10 kali ya, nggak sembuh-sembuh. Barang udah lu beli, bisa balikin? Nggak bisa. Warna itu modul Yoret, benar? Nah, trouble-nya bukan modul Yoret. Itu yang tadi gua bilang, kenapa alat scan adalah alat bantu. Benar. Tapi begitu gua tahu kasus 211, Kang, ini modul Yoret, lu diem aja duduk manis ya. Gua kasih tahu mobil lu trouble-nya dari mana, bukan modul Yoret. Ganti ini atau gua repair, gua benerin, dan kalau electrical gua repair, gua berani warranty sampai 3 sampai 4 bulan loh.
Iya, iya. Dan gue buktikan, sembuh nggak cek engine-nya? Oh sembuh Kang, bagus dan lain-lain. Artinya lu percaya, scanner adalah alat bantu. Jadi itu gitu. Ya pengalaman juga sih Om Eril, tapi memang benar kalau hanya sekedar ganti, ya mungkin belum tentu menyelesaikan masalahnya. Ya, kalau kita perlu orang yang kayak Om Eril dan tim, jadi bisa analisa juga nih. Jadi udah dibantu sama Stardiak, tapi dilihat dulu sebenarnya isunya apa. Apalagi kalau bocor listrik, waduh, ampun, ampun. Kayak mobil saya yang barusan Om, itu juga kan kebacanya di Stardiak apa, tapi kan in reality mungkin bukan pengaruh misfire gitu kan. Lu udah ganti kan? Tapi kabel busi. Nah, ini pengalaman analisa yang tepat dan benar ya pasti bisa kasih solusi yang benar untuk isu itu gitu loh. Dan balik lagi, tadi masalah general check up, artinya itu dosa mobil gue bacain Pak. Oke. Kaki-kaki, maticnya, mesinnya, electrical, interior, eksterior, semua gue bacain. Balik lagi ya, gue tidak dengan general check up itu, gue bukan menuntut, gue udah general check up, harus benerin semua harus di gua, enggak. General check up di gua itu adalah sebagai panduan. Sampai gue bilang, kan budget orang beda-beda ya Pak. Aduh Mas Eril, bahkan gue sering bercandain, ini kameramen gue nih, ini tim sosmed gue pasti dia sering dengar. Mas Eril, gue ada duit segini. Nah ini discuss ya, discuss langsung sama gue langsung loh. Kira-kira kata Mas Eril yang urgent mana dulu? Oh oke. Budget lu segitu ya, mobil lu yang urgent adalah sekarang matic-nya dulu ya, karena matic lu udah parah, kondisinya bocor di mana-mana, udah ada ngejeduk apa dan lain-lain. Fokus ke matic, ntar lu nafas dulu deh, ya, lu nyari duit dulu tuh. Nah matic udah beres, ntar kan Om Eril, gua bulan depan kaki-kaki ya, gitu yang gue bilang berobat jalan. Tapi perubahannya signifikan lu rasakan. Sampai akhirnya nanti oh bener ya apa kata Real Auto Benz bilang, gue bikin hashtag apa? Perfect condition is a journey. Journey bagi mobil lu. Journey bagi lu sebagai owner gitu loh. Jadi oh iya, step by step gue rasain jangan sampai seperti yang udah-udah di sini. Duit udah habis-habisan di luar, benernya kagak diulang. Pengertiannya harus diulang total gitu ya. Total. Lihat tadi kan dulu lihat sendiri ya. Benar. Ini udah jajan sekian diulang. Ini nah itu jadi maksud gua satu sisi gua miris. Bukannya gua so paling bener juga enggak. Cuma maksud gua gini loh. Cobalah gua juga punya mungkin kalau lu tadi baru masuk. Ini jujur aja ya. Lu melihat bangunan, lu melihat peralatan, lu melihat mobil-mobil penuh. Pasti di otak lu bilang mahal nggak? Iya. Ya, jujur aja nih. Ya, secara objektif pasti begitu. Wah, gila ini. Ya. Sebelum kesini pun udah mikirnya begitu. Ya kan kayak tadi masalah jual beli mobil. Ternyata setelah dibisikin, waduh, tahu gitu gue dulu beli sama Om Eril. All perfect segini loh. Iya, all perfect segini loh. Lu beli segitu segini ya. Betul. Deket harganya. Iya. Cuman ya sudah. Nah, termasuk ini. Makanya gue harus tapi gini ya, gue bukan tipikal orang yang ngoyo ya, Martin. Maksudnya gue sampai publish harga di gua murah, ini enggak, biarin statement orang-orang yang berbicara. Itu menurut gua word of mouth lebih dalam. Begitu si A bilang worth it, nggak kemurahan, nggak ini, bahkan banyak loh ya beberapa customer, terutama anak-anak klub Mercy ya, boleh tanya anak 204, 212, 203, Om Pempi dan kawan-kawannya itu mereka tahu kok. Di saat banyak beberapa treatment yang sebetulnya ya udah nggak apa, ini nggak gua hitung. Banyak loh. Kemarin contoh 212, saya divonis harus ganti area setir karena nggak bisa naik turun, nggak bisa setir gua trouble, gua harus ganti senilai 40 juta. Waduh. Oh gitu, oke. Lu drop mobil lu, beres nanti sore ya? Oke. Prosesnya gua videoin, beres. Datang malam, cobain aja. Oh ya, Kang berapa ini? Dikasih invoice dong, tuh kaget. Makanya kalau lu perhatiin Instagram gua kemarin, kenapa tim Piranha yang gue bilang, tuh tim mekanik tuh, yang pemakan segala tuh tim mekanik, tim Piranha gue bilang, datanglah, Awe lah, Jeko lah, apa, itu karena mereka happy. Iya. Nah, dari customer yang puas. Sebetulnya dengan postingan seperti itu ya, orang kalau mencerna, kok Real Auto Benz
customernya ngirim-ngirimin makanan ya. Yang mana gue bilang makasih ya, ini buat tim mekanik dan apa. Artinya gini, logika sederhana deh. Seorang Martin masuk, mobilnya gue garap, lalu lo unhappy, let's say dari pengerjaan, tidak tuntas masalahnya, bahkan menambah masalah baru, dengan dicas harga yang wow, kira-kira lo mungkin kirimin makanan nggak sih? Betul. Yang ada juga lo ngamuk-ngamuk kali ya? Iya. Nah, jadi silakan terjemahkan sendiri. Iya. Oke, ini menarik nih Om. Ini pertanyaan juga. Mungkin teman-teman followers Real Auto Benz teman-teman 211 juga banyak mau tahu. Sebenarnya tadi kita udah diskusi prosedur untuk masukin mobil ke sini gimana sih? Pertama kita tahu ada waiting list. Ya. Ada nomor admin sih. Waiting listnya udah sampai Januari nih sekarang nih. Ya. Nah, ada nomor admin, bisa dicari di Instagramnya, tinggal daftar di situ ya. Om ya. Daftar di situ. Waiting list nggak perlu bayar juga di muka. Kemudian yang kami pengen tahu lagi, tadi Om Meryl mention mengenai general check up. Ya. Nah, general check up itu dilakukan saat sudah waktunya kita datang. Berarti. Ya, saat datang kita general check up. Nah, jadi general check up itu sendiri, gue pengen ada customer experience. Seorang Mas Martin datang, bahkan tadi kalau gue perhatiin istri lu juga seneng. Iya, dia juga istri lu tuh seneng dan tadi paham. Tadi gue denger, wah ternyata gini. Berarti dia juga ngerti nih. Mungkin saat lu ngoprek dia tahu ya. Iya. Itu keren sih menurut gue. Nah, jadi sampai gue bilang customer experience itu lu juga menyaksikan sendiri. Dan gue tuh nggak mau pelit ilmu ya. Oke. Kenapa? Di saat lu mengontenkan eksekusi general check up, diskusi trouble ini itu kenapa? Artinya kan yang tahu tentang trouble ABC kenapa harus gini bukan lu doang. Betul. Ya, seluruh entusias Mercedes-Benz di Indonesia. Itu yang maksud gua. Mungkin bukannya sok gimana ya maksud gua gini. Gua juga ngerasa gua Muslim. Gua juga mungkin dalam ibadah juga masih ya telat sholat suka telat apa dan lain-lain. Cuman yang gua pegang adalah pesan almarhum ayah gua bahwa real ilmu yang bermanfaat itu sampai lu mati entar benar. Adalah pahala yang terus mengalir adalah ilmu yang bermanfaat. Harapan gua semua entusias Mercedes-Benz semakin tertarik. Mercy itu ternyata bukan makhluk yang menyeramkan loh. Mercy itu mungkin orang bilang wah Mercy ini lihat logonya kayaknya mahal. Dibilang mahal enggak? Wajar. Perbaikan dibilang mahal juga enggak? Wajar, artinya mahal tidak tergantung value yang lu dapatkan. Menurut gua. Yang kurang ajar adalah mahal, nggak tuntas, mobilnya amburadul, itu yang menyebalkan. Jadi disadari tanpa disadari, alhamdulillah beberapa rekanan gua dari Authorize, mereka juga menginformasikan, Kang alhamdulillah ya ternyata sekarang banyak loh dari followers Real Auto Benz order ke Authorize dan mereka ternyata mahal juga enggak sih. Makanya kan lu boleh perhatiin di konten YouTube gua kemarin ada nggak YouTuber di Indonesia sampai masuk ke dapur Authorize Mercedes-Benz terbesar di Indonesia. Lu masuk ke tempat spare part, lu diskusi, lu kasih lihat spare part di sana. Pernah lihat konten itu? Betul, belum. Kecuali Om Meryl. Artinya, ya alhamdulillah di situ hubungan baik dengan Authorize juga gua jalin. Gitu ya. Balik lagi nih Om. Masih berkaitan dengan tadi ya. Kalau jujurnya ya saya secara pribadi kemudian teman-teman juga banyak yang pengen dapat sentuhannya Om Meryl nih dari Real Auto Benz gitu kan. Tadi masalah waiting list kita udah bahas, kemudian masalah general check up. Nah, cuman boleh nggak sih Om dikasih gambaran kira-kira pertama kalau kita mau lakukan tune up all perfect atau maintenance rutinan aja deh tune gitu up ya all kan? perfect, ingat ya, tune up all perfect, gue bisa state di sini semua bengkel Mercy atau bengkel Eropa yang melahirkan tune up all perfect itu adalah genuine Real Auto Benz. Wih mantap ya. Pokoknya produknya Real Auto Benz ya, karena itu nggak gampang Mas Martin. Gua bertahun-tahun riset itu eksekusinya. Mas Martin sampai nanya tadi, eksekusinya sama nggak sih buat di engine 11, engine 112, engine 271, 272 dan lain-lain. Betul. Nah itu nggak semua sama. Jadi gua melahirkan produk namanya Tune Up All Perfect ya.
itu tuh udah berdarah-darah. Iya. Makanya ya terserah ya. Di luar ada tune up ganteng, tune up cantik, tune up ngondek, gua bebas terserah. Cuman yang jelas hati-hati dalam mengeksekusi bongkar ini, bongkar itu, bongkar ini, itu ada perhitungannya. Oke. Itu ada perhitungannya, itu ada caranya. Sebenarnya tadi kita cerita ya. Betul. Nggak sembarangan loh. Kita flashing olimetik, kita bongkar ini tuh nggak sembarangan. Nah jadi tune up all perfect di kita itu pengerjaan sampai 3-4 hari. 3-4 hari ya. Ya. Apa aja yang dilakukan? Contoh di engine 271 misalkan. Lu bayangin intake dibongkar, lubang intake kita brushing semua, ada hitungannya juga, hati-hati, nggak asal bersihin ya. Hati-hati nih, perhitungan membersihkan itu ada. Alat yang sangat proper itu ada. Ya. Sampai sejauh mana alat brushing bisa masuk itu ada. Ya, itu ada perhitungannya. Sampai area turbocharge dibongkar. Bumper dibongkar, intercooler dibongkar. Untuk bersihin intercooler ya. Semua. Lalu lu rakit lagi semua. Nah, apapun nanti ada ternyata selang lu ini kurang bagus. Ada seal yang bocor. Ada apa, kita informasikan based on foto dan video. Iya. Kita menjaga trust itu ya. Iya. Gitu. Jadi intinya semua mekanik gua yang udah kelotokan, yang udah expert, gua bilang, bahkan sampai tadi gua nginep sampai 6 bulan, semua selalu tiap hari itu kita coaching. Menarik ya. Sampai nanti kita akan roadshow sedikit. Kita akan roadshow di workshop. Sampai nanti mungkin kita kasih lihat di mana sih tim Real Auto Bench Workshop, para karyawan mekanik stay di sini. Oke. Nah, ini penting juga. Tadi kita udah tahu tahapannya, kira-kira durasi kerjanya. Cuma yang mau saya highlight lagi nih, Om Eril bukan YouTuber, tapi benar-benar owner bengkel yang turun langsung. Sampai 6 hari dalam seminggu nginep di bengkel supaya mantau kerjaan. Dan itu saya respect banget. Jadi hanya bisa benar menurut saya juga seperti itu. Karena Om Eril punya mungkin puluhan ya karyawan di sini ya. Ada 25 orang. Walaupun mereka semua saya yakin kualitasnya oke, tapi kalau Om Erilnya cuma jadi YouTuber yang nggak mantau, itu bisa naik turun kualitas kerjanya. Tapi karena Om Eril stay di sini 6 hari dalam seminggu, saya yakin semuanya perfect gitu ya. Mantap Om Eril. Effortnya adalah itu. Iya. Jadi tadi tune up all perfect. Lalu di sini apa aja sih? Tadi gue bilang one stop shopping ya. Nanti ada ruang interior, ada kita punya gudang spare part sendiri, ada 2 lantai. Mungkin nanti kita intip juga area spare part kita. Lalu ada ruang detailing coating, premium car wash. Nah, ada di sini area sakral namanya hanggar utama. Hanggar utama Real Auto Bench. Di situ kita bisa lihat. Di sana pun nanti ada ruangan mechanical, ruangan electrical, ada ruangan overhaul. Di situ ya. Mungkin daripada kita cerita terus di sini ya, penasaran kan? Maksudnya kita akan lihat untuk kita akan roadshow di Real Auto Bench Workshop. Kita mungkin akan keliling dari area luar dulu kali ya. Luar, nanti baru kita ke dalam. Nanti kita akan muter lagi ke samping. Tapi kebetulan gue mohon maaf sebelumnya, kita lagi renov di belakang. Jadi kita, lu tahu gue orangnya rapi. Gue nggak mau semua spare part bekas meskipun di gudang belakang itu berantakan, gue nggak mau. Akhirnya gue sekarang lagi bikin rak panjangnya lumayan, gue bikin kokoh. Tadi itu buat barang bekas, mobil A, mobil B, mobil C. Ya, dan notice satu lagi, gue di sini tidak berjualan spare part. Siap. Mana yang mobil harus diganti ya ganti, yang bisa dibenerin benerin, hasilnya maksimal. Oke, kita akan coba roadshow di Real Auto Bench Workshop ya. Mungkin kita di area luar dulu ya. Nih, kita bahas 211 ya. Dari sini aja udah kelihatan. Di sini 211. Nah, ini yang gue bilang, tune up sampai dibongkar. Iya, sampai bumper pun mesti turun ya. Ini